Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena yang akan membahas tentang adat, sejarah, dan budaya. Namun pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah tentang dukun. Apa itu dukun? Saya akan jelaskan karena di sana ada terbagi dua yang namanya dukun. Yang pertama ada yang disebut bisa. Yang kedua ada yang disebut wolia. Jadi ada dua itu. Apa itu bisa? Kalau bisa itu biasanya disebutkan pada dukun laki-laki. Sedangkan kalau dukun perempuan itu biasa disebut wolia. Tetapi kedua daripada orang ini masing-masing ada kesamaan ilmu dan ada perbedaannya. Yang saya akan bahas pada kesempatan ini ada 14 ilmu daripada dukun atau orang pintar kalau pada suku Ketua Kabaena. Jadi saya akan bahas 14 daripada ilmu dukun. Yang pertama, seorang bisa harus dapat menolong orang sakit. Sama juga dengan wolia. Ini persamaannya. Sama-sama dapat menolong orang sakit, baik dukun maupun wolia. Yang kedua, seorang bisa itu harus tahu kidara. Begitu juga wolia, dia harus tahu itu kidara. Apa itu kidara? Kidara adalah suatu ilmu yang bisa menerawang sesuatu. Misalnya kita ada kehilangan, maka dia bisa gunakan ilmunya itu untuk mengetahui kira-kira di mana tempatnya ini, atau dia mengarah ke mana ini pencurinya. Itu bisa dia temukan. Itu sering dia bisa temukan kalau kita minta bantuan daripada bisa atau wolia. Kemudian ilmunya yang ketiga yaitu bilangari. Ada di sana yang disebut bilangari. Baik bisa maupun wolia, kedua-duanya ini tahu yang dimaksud dengan bilangari. Apa itu bilangari? Bilangari itu adalah suatu ilmu yang berpedoman pada putaran bulan di langit dan putaran waktu matahari, pagi, siang, dan malam, kemudian berapa bulan di langit. Itu bisa dia menentukan suatu arah atau sesuatu untuk memulai pekerjaan, atau sesuatu untuk menemukan sesuatu yang belum ditemukan. Itu bisa dia menggunakan bilangari. Misalnya orang pergi mencari kerbau, misalnya, itu kan padang luas di Kabaena itu. Kerbau dilepas. Kadang-kadang kita mencari kerbau itu kita tidak bisa temukan. Kita bilang, sudah hilang saya punya ini. Sudah hilang saya punya kerbau ini, tidak ada lagi, sudah berhari-hari saya cari. Maka biasa kita pergi minta bantuan kepada bisa atau dukun, atau bisa itu kan adalah nama khusus daripada dukun. Karena dukun ini terbagi dua, ada bisa, ada wolia. Kalau kita pergi sama bisa, dia akan menggunakan bilangari. Ada dia punya pedoman itu, dia akan lihat. Dia akan tanya, sejak kapan kita cari ini? Dia bilang sudah sekian hari.
oh berapa malam bulan di langit waktu itu, dan sekarang berapa malam bulan di langit, dia akan katakan, oh tidak hilang itu, tidak hilang. Dia bisa dapatkan berdasarkan itu, ini bilang hari daripada ilmu suku Ketua Kabaena. Begitu juga kalau kita pergi sama Mulia, biasa dia tahu itu. Kemudian dia beri kita petunjuk bahwa kalau siang hari maka carinya misalnya di pinggir kali, atau kalau sore hari ini kerbaumu ada di bawah pohon, misalnya begitu. Kalau misalnya jam-jam 9 ini kerbau ada di padang rumput, biasa dia bisa dia tahu itu. Jadi kita mencari ini tidak terarah, tidak sembarang kita mencari. Namun dia tidak pastikan bahwa ada di sana, dia hanya beri petunjuk seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mau mencari tengah hari, dari pagi kita mencari, misalnya kita cari pada hari ini, kalau besok lain lagi, berubah lagi situasinya besok. Hanya khusus hari ini, dia akan katakan. Kalau jam sekian berarti kita mencari di padang rumput. Kalau sudah jam sekian kita mencari di hutan yang banyak pepohonan. Kalau sudah jam sekian kita harus mencari di pinggir kali atau di mana itu. Dia akan beri petunjuk. Kalau untuk besok lagi, ya lain lagi persoalannya. Itulah daripada ilmu yang disebut bilang hari. Ini kesamaan antara Bisa dan Wulia, sama-sama memiliki ilmu ini. Kemudian ilmunya yang keempat, yaitu seorang Bisa ini harus tahu nama urat. Nama urat ini, namanya ini kan supaya bisa lembek, maksudnya ini kalau diperbaiki, kalau ada orang keseleo, itu dia harus tahu itu. Kemudian begitu juga Wulia harus tahu nama-nama itu, nama urat. Itulah ilmu yang keempat. Kemudian ilmu yang kelima, itu adalah nama tulang. Jadi seorang Bisa ini dia harus tahu nama tulang ini, tulang kita. Apa tujuannya itu? Kalau orang patah bisa dia perbaiki. Tetapi kalau Wulia bukan lagi nama tulang dia, sesungguhnya sama, tetapi ada perbedaan di sini supaya kita pahami apa itu Bisa, apa itu Wulia. Nah, kalau Wulia dia harus tahu yang disebut pohea bongkeda. Ini tulang panggul ini bisa dia lebarkan. Ini semua ada maksud dan tujuannya. Ada maksud dan tujuannya. Kalau Bisa dengan dia mengetahui ini nama tulang dan nama urat, dia bisa mengurut orang yang patah atau yang keseleo. Tetapi kalau Wulia, maksudnya dia harus tahu ini pohea bongkeda dan nama urat juga, supaya membantu orang yang melahirkan. Ada biasa orang kesulitan melahirkan karena pinggulnya kecil, maka Wulia dia gunakan ilmunya ini, pohea bongkeda. Itulah kesamaan dan perbedaannya. Kemudian daripada Wulia ini dia perbaiki juga kandungan orang yang sedang hamil. Dia bisa perbaiki kandungan orang yang sedang hamil, ini Wulia. Itulah yang disebut dengan Wuliantia. Menolong orang yang hamil sampai dia melahirkan, itu Wuliantia. Jadi Wulia ini memang dukun perempuan. Kita kan selalu bagaimana itu Wulia apa, sebentar akan sampai. Jadi kita ikuti terus ini. Jadi ini sebenarnya saya membawakan daripada tayangan ini adalah berdasarkan sejarah lisan.
Saya tidak menggunakan sejarah tertulis, karena sejarah tertulis itu kalau sudah ditulis orang lain, bukan lagi putra daerah, dia membias kiri kanan. Dan saya harus membaca buku. Saya ini membawakan sejarah lisan, banyak orang bilang saya katanya ngarang. Tapi buktinya saya ini tidak membaca buku, saya bicara saja. Karena ini adalah sejarah lisan yang diberikan turun-temurun dari pendahulu saya. Jadi tidak perlu saya tulis dan tidak perlu saya baca. Walaupun saya baring-baring, saya bisa katakan ini. Itulah bedanya sejarah tertulis dan sejarah lisan. Tidak perlu saya baca buku, tidak perlu, saya bicara saja seperti ini. Jadi terus, kalau lagi ilmunya yang keenam tadi adalah mengurut orang yang patah, itu bisa dia mengurut orang yang patah. Maka kalau Wuliantia dia perbaiki kandungan, kandungannya orang, atau saat orang melahirkan dia kasih lebar dia punya tulang panggul. Kemudian ilmunya yang ketujuh adalah bisa itu dia harus tahu uratnya kayu. Itulah sebabnya biasanya itu orang kalau dia sudah menggergaji kayu, itu kayu gergajian kan tidak ditahu mana ujung pangkalnya, mana ujungnya bagian atasnya. Itu kalau dengan bisa itu begitu dia lihat dia tahu, oh ini pangkalnya, ini ujungnya kayu, ini pucuknya. Walaupun kayu itu kalau kita sensor lebih besar lebih besar bagian pucuknya, seakan-akan kita robah supaya pangkalnya itu jadi pucuknya kelihatan. Tapi begitu dia lihat dia tahu. Itulah kelebihan daripada bisa. Oh, terbalik ini kayu ini. Dia tahu itu. Dia melihat uratnya. Kemudian setelah itu Hulia ini kan dia membantu. Kalau dukun perempuan dia itu, kalau laki-laki tahu itu urat kayu, kalau perempuan dia disebut Hulia, dia bisa kasih melahirkan orang. Dan memang pada zaman dahulu itu sebelum ada bidan, dokter dan lain sebagainya, termasuk saya ini diselamatkan, dibantu oleh dukun. Saya lahir di dunia ini sampai saya besar seperti ini adalah jasa daripada dukun. Jadi saya tidak bisa belakangi bahwa dukun itu tidak benar dengan segala keterbatasannya. Saya dilahirkan dan dibesarkan ini atas jasa daripada dukun. Jadi saya tidak terlalu berpegang orang yang katakan bahwa itu tahyul, itu dukun itu. Karena memang kita lahir ini, orang-orang tua dulu seperti saya ini dibantu oleh dukun. Dan kalau saya sakit dulu itu tidak ada dokter, itu dukun yang bantu saya. Alhamdulillah saya bisa juga sehat dan besar seperti ini. Kemudian ilmunya yang ke-8 adalah ya disebut urat tanah. Bisa itu dukun laki-laki itu dia harus tahu itu uratnya tanah atau pemali. Maksudnya ini ketika orang mendirikan rumah atau berkebun, jangan sembarangan pasang pagar. Karena itu kalau sembarang bisa-bisa kita sakit. Itu menurut orang dulu. Jadi di mana kira-kira mau lewat ini pagar, itu jangan dipotong-potong itu uratnya tanah. Karena kita akan rasakan. Tetapi kalau Wulia bukan urat tanah dia. Kalau Wulia itu harus dia tahu Sangkoleunggina. Sangkoleunggina itu maksudnya dewi daripada padi. Dewi daripada padi itu Sangkoleunggina namanya. Itu harus juga diketahui oleh Wulia. Itu perbedaan daripada
bisa dan mulia. Kenapa? Kenapa itu mulia harus dia tahu sang Kolingkina? Karena dia akan selalu memulai ketika orang akan menanam padi, jagung juga, palawija, semuanya itu termasuk daripada rentetan ilmu sang Kolingkina, semua itu yang harus diketahui oleh mulia. Sedangkan kalau sedangkan kalau bisa ini ya urat tanah dia tahu. Dia harus tahu juga masing-masing punya kelebihan. Kemudian yang ke-9, ilmu daripada bisa ini dia harus tahu itu ilmunya muntihak penimbula. Artinya mulai menanam daripada tanaman keras. Itu bisa yang biasa tahu itu. Jadi dukun laki-laki yang disebut bisa karena segala-galanya itu dia selalu membantu. Makanya disebut bisa. Misalnya mau menanam kelapa, itu dia tahu pagi, sore, berapa malam bulan, itu dia hitung. Atau menanam mangga, atau menanam pisang, atau menanam tanaman-tanaman yang sifatnya keras. Tetapi kalau palawija, padi, jagung, kacang itu bagiannya daripada mulia. Mengetahui itu, mempengenai. Kemudian saat panen juga dia yang harus mulai itu supaya panennya ini tidak salah-salah dan berkah, tidak terhambur sembarang, tidak tercecer dan lain sebagainya, dan bisa kita panen sampai selesai dalam keadaan kita sehat. Itu maksudnya. Kemudian ilmu yang ke-10 adalah yang disebut Moontovita atau lahan, yang harus diketahui oleh bisa. Itu melihat-lihat tanah lahan perkebunan. Itu daripada kelebihan bisa. Di mana kira-kira tanah ini yang cocok untuk kita membuka lahan. Kemudian kalau untuk huliah, dukun perempuan, itu dia harus tahu montonari. Montonari itu adalah suatu ucapan doa yang diucapkan secara berantai, merupakan permohonan. Semoga apa yang dikerjakan ini bisa bermanfaat dan berguna sampai kita panen apa semua. Merupakan permohonan kepada Yang Maha Kuasa dan penguasa alam, baik makhluk-makhluk halus, baik hewan-hewan yang merupakan hama, supaya tidak diganggu tanaman ini. Itulah daripada perbedaan dan kesamaan ilmu bisa dan mulia. Kemudian yang ke-11 itu ilmunya adalah yang bisa ini harus tahu nama-nama dan bentuk-bentuk, bukan hanya namanya, dia tahu namanya dan tahu rupanya. Itu tumbuhan di hutan yang merupakan obat atau yang bisa dibikin ramuan obat. Dia harus tahu itu. Karena sesungguhnya ilmu daripada dukun ini sebenarnya kalau zaman dahulu itu bukan hanya dia tiup-tiup, tapi dia menggunakan yang disebut ramuan. Dia menggunakan ramuan. Ramuan itu kan diambil dari tumbuhan-tumbuhan. Baru dia buat ya itu pohon-pohon yang merupakan obat, dia harus tahu. Sama juga dengan kuliah. Dia tahu itu bahwa kalau misalnya kita sakit mata, maka ini dalisi, ada namanya itu tumbuhan dalisi dulu yang diambil, dipatahkan, baru diteteskan itu di mata yang
merah itu dia sembuh. Saya sendiri sering ditolong oleh seperti itu pada zaman dahulu karena belum ada dokter, tapi alhamdulillah sembuh juga. Misalnya sakit perut, kita harus ambil misalnya kulitnya kuyah, baru kita minum, itu luar biasa pahitnya. Atau kita mencret, dia ambil itu batang kayu yang namanya bolulu, yang melilit itu, baru dia potong, baru direbus, baru kita minum, pekat itu, tapi sembuh karena tidak ada tetra. Itu bisa itu. Kemudian misalnya ada yang kurap atau pano, diambil, ada itu kayu juga itu yang melilit itu, kongkame, dia anukan itu sembuh. Atau yang disebut sabanggara itu sembuh. Itulah ilmu-ilmu daripada dukun, baik bisa maupun mulia, dia tahu ini. Jadi sesungguhnya juga predikat dukun itu, baik dukun yang laki-laki yang disebut bisa maupun dukun yang perempuan yang disebut mulia, itu tidak gampang juga, karena harus banyak ilmu yang kita ketahui. Kemudian yang ke-12, ilmunya ini yang disebut bisa, dia harus tahu menangkal ilmu jahat. Ada ilmu jahat itu, katanya yang biasa dianu oleh orang atau makhluk halus itu, kemasukan apa semua, dia harus tahu menangkalnya. Atau yang disebut dengan benteng, itu dia bentengi diri kita itu supaya kita tidak diganggu oleh makhluk halus maupun ilmu-ilmu dari orang yang dikirimkan oleh orang. Itu bisa, itu dia tahu itu, supaya tawar itu doa-doanya yang jahat orang untuk masuk ke kita. Jadi baik bisa maupun mulia, dia tahu ilmu ini. Kemudian yang ke-13, bisa ini dia bersahabat dengan alam. Dia bersahabat dengan alam. Baik mulia maupun bisa bersahabat dengan alam. Maksudnya ini, mereka menguasai tanda-tanda alam. Misalnya suara burung. Kalau burung yang begini dia bunyi di pagi hari, alamatnya apa? Pertanda akan ada apa? Kalau dia bunyi burung yang begini di sebelah sini, itu akan apa yang kejadian nanti? Itu dia tahu. Kalau bisa, begitu juga mulia pada suku Ketua Kabaina ini yang saya maksud. Saya tidak campur-campur dengan budaya-budaya di tempat lain karena tidak akan connect. Saya tidak akan tempel-tempel budaya suku Ketua Kabaina di suku lain, tidak akan pernah connect. Karena lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Saya tidak akan tempel karena suku Ketua Kabaina punya budaya sendiri juga. Tidak bercampur dengan tempat lain. Mungkin di tempat lain tidak cocok apa yang saya katakan ini, tetapi pada suku Ketua itu cocok, sesuai. Selain itu, yang dimaksud dengan bersahabat dengan alam, misalnya kalau dia terjadi guntur pada malam hari, maka dia akan ada akibatnya begini. Misalnya tanaman akan apa, akan terjadi banjir, itu dia tahu karena dia bersahabat dengan alam. Kalau angin bertiup dengan hembusan yang bagaimana itu pada pagi, sore, dan malam, itu tahu dia karena dia bersahabat dengan alam. Ini yang disebut bisa maupun mulia. Ini tidak terlepas dengan persahabatannya dengan alam. Kemudian cuaca, panas. Kalau dia panas matahari kuning-kuning, misalnya dia panas, pokoknya dia tahu itu panas seperti ini akan turun ulat misalnya.
akan turun ulat ini menghabiskan tanaman kita nanti. Nah, setelah dia tahu, maka dia sudah bisa cari penangkalnya lagi. Ini manfaat daripada persahabatan bisa maupun wulia yang disebut dukun kepada alam. Jadi bersahabat dengan alam itu tentu ada juga manfaatnya. Besar manfaatnya bagi kehidupan manusia pada zaman dahulu. Persahabatan dengan alam. Bahkan sekarang sebenarnya kita harus bersahabat dengan alam supaya kita aman, tidak terjadi banjir, kebakaran, kekeringan dan lain sebagainya. Hanya karena sekarang sudah susah diatur manusia sekarang. Kemudian ilmunya yang ke-14. Jadi saya ini minta maaf ya, saya tidak baca buku. Karena ini saya menggunakan daripada sejarah lisan, bukan sejarah tertulis. Seperti yang ditulis-tulis itu yang sudah tidak sesuai, sudah melenceng kiri kanan, dan itu dijadikan pedoman. Jadi buku 1 yang salah, buku kedua lebih salah, buku ketiga tambah salah, buku keempat tambah hancur kita. Kalau itu yang diikuti. Hanya karena sekarang biasa orang tidak percaya kalau kita ucapkan seperti ini, padahal sudah ini ya, yang yang original, tidak dibikin-bikin, tidak ditambah-tambah, asalkan diucapkan oleh orang yang tahu. Ilmunya yang ke-14. Jadi walaupun kita merokok ini enak saja kita cerita karena kita sudah hafal di luar kepala. Bapak juga baring-baring sambil tidur-tidur bisa dengarkan dengan cara subscribe daripada channel YouTube Suku Ketua Kabaina ini. Kalau ingin mengikuti daripada segala adat budaya daripada suku ketua, tidak perlu cari-cari buku untuk baca-baca buku itu. Baring-baring saja sambil nonton-nonton atau dengarkan. Yang ke-14 yaitu bisa ini dan wulia ini harus bersahabat dengan makhluk halus. Pada umumnya bersahabat dengan makhluk halus. Ketika dia kehabisan akal dan pengalaman, sementara masalah ini harus diatasi, dia kehabisan akal dan pengalamannya sudah habis, seperti yang saya uraikan di atas tadi, maka dia akan minta bantuan kepada makhluk tak kasat mata. Dia akan minta bantuan kepada makhluk tak kasat mata, sehingga baik bisa maupun wulia sering mendapatkan pertolongan atau bantuan dengan cara, kalau bisa yang diberi petunjuk, maka dia akan disebut bahwa tinio, bukan kemasukan. Kalau kemasukan itu kesurupan, itu bicara yang tidak benar, sembarang tidak karuan, sakit, orang sakit itu udah kesurupan itu. Tapi ini dia tinio, artinya didatangi dan diberikan semacam ilham barangkali. Diberikan ilham untuk dia ketahui itu. Tinio. Kalau dukun laki-laki yang disebut dengan bisa. Tapi kalau dukun perempuan yang disebut dengan wulia, bukan tinio dia istilahnya. Dia disebut wulia. Dia wulia itu. Kadang-kadang dia kehabisan akal, dia tertidur. Begitu dia tertidur, dia berbicara. Dia berbicara sendiri. Dia berbicara itu memecahkan masalah yang tadi kita persoalkan, kita tidak ketahui bersama. Maka begitu ini wulia dia tertidur, maka dia akan bangun berbicara seperti biasa, memecahkan masalah yang susah tadi itu. Tuh dia wulia itu. Begitu dia bangun, lalu kita tanyakan apa yang dia pernah katakan, dia tidak akan tahu. Karena bukan dia yang bicara. Sudah makhluk tak kasat mata yang bicara tadi dengan meminjam raganya daripada dukun perempuan ini yang disebut wulia. Maka wulialah dia. Berbicaralah dia dengan sendirinya dengan tidak sadarnya.
nanti orang-orang yang dengar ini yang tahu apa yang dibicarakan tadi, apa yang dia katakan tadi. Jadi ketika memulia orang, maka kita jangan kita ribut, kita simak baik-baik. Jangan dicela, jangan kita simak baik-baik itu apa yang dia katakan. Nah, biasanya itu apa yang dia katakan itu benar adanya. Benar adanya, terbukti. Karena bukan dia, sudah bantuan daripada makhluk halus. Itulah wolia namanya. Jadi apa itu wolia? Wolia itu adalah orangnya. Orang dukun perempuan itu wolia. Orang perdebatkan itu. Sedangkan wolia adalah perilaku daripada dukun perempuan ketika menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan berdasarkan pengalamannya. Dia didatangi oleh makhluk halus memberikan petunjuk dengan cara seperti itu sehingga dia berbicara. Wolia itu. Wolia namanya. Kalau laki-laki bukan wolia, dia tidak ada bisa yang wolia. Bisa itu laki-laki, dukun laki-laki. Tapi dia namanya Tinio. Itu berbicara juga kalau dia tidur atau dengan tidak sadarnya dia berbicara. Kita ini yang sadar, yang akan merekam ini, mendengar baik-baik. Kalau dia lagi Tinio, dia punya makhluk tak kasat mata membantu dia. Itulah bedanya bisa dan wolia dan wolia. Wolia itu adalah perilakunya wolia. Dia wolia, perilaku daripada wolia. Begitu. Kemudian wolia, biasanya wolia itu bisa dia melakukan lumense. Jadi wolia itu pada umumnya apa? Wolia itu pada umumnya bisa lumense. Bisa lumense. Dan yang menemukan pertama daripada lumense ini adalah orang yang adalah wolia. Adalah dukun perempuan yang mulai menemukan ini wolia atas bantuan daripada makhluk tak kasat mata. Ini awalnya. Dan ini tentang lumense ini akan saya bahas. Hanya saya belum bahas sekarang karena masih dalam perdebatan yang tidak pernah selesai. Nanti mungkin pertengahan daripada situasi ini baru saya bahas. Itu lumense. Lumense itu satu kata, tidak dua kata. Itu suku Ketua Kabaina itu tidak ada yang gabung-gabung, pungut-pungut bahasa baru dia gabung menjadi satu. Itu satu kata, satu arti. Tidak ada yang beberapa kata baru jadikan satu arti. Itulah daripada penjelasan-penjelasan tentang wolia dan bisa dan dukun. Kemudian tentang lumense ini relatif. Tidak asal lumense itu harus wolia yang lumense, tidak. Karena sudah perkembangan. Lumense bisa juga dijadikan tarian hiburan, tetapi tetap sakral. Karena ketika orang sudah lumense itu, maka dia sudah mendekati daripada wolia. Dia akan mengarah ke wolia. Dia akan mengarah. Dia punya jiwa itu sudah mengarah ke jiwa daripada wolia, mengarah untuk wolia. Tuh, sehingga kalau gendangnya salah, dia akan pingsan. Karena yang membuat dia bergerak itu bukan hanya pikirannya, tetapi sudah dengan gerakannya sendiri yang timbul akibat gendang yang dibunyikan. Dia itu selalu berpegang, beriringan, tidak bisa lepas. Itulah lumense. Namun ini saya akan jelaskan nanti. Jadi jangan lupa di subscribe untuk diikuti channel ini kalau ingin mengetahui tentang adat, sejarah, dan budaya pada suku Ketua Kabaina. Untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.